biasa, supaya mereka paham bahwa tidak hanya berhenti di teori tadi ya, tidak hanya berhenti di hafalan, tapi harus ada produknya, ada performance-nya. Terima kasih juga untuk Lukman. Ya, Lukman ini dari Surabaya ya? Ya, dari Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Rumah Pak Munib ya. Makasih ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'in ala umur ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan syukur alhamdulillah pada hari ini, semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari segala wabah penyakit dan mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat sahabiah. Bapak Ibu sekalian, saya hello dulu. Tadi seneng banget, terlalu excited ya, karena ternyata pesertanya dari mana-mana. Dari mulai yang terdekat tadi dari Bogor ya, Bogor atau Garut? Tadi saya maaf lupa. Sampai yang terjauh tadi ada bapak-bapak dari Papua ya. Luar biasa ya semangatnya, jauh-jauh. Ini mungkin hikmahnya ya, kita corona nggak bisa tatap muka, karena adanya teknologi yang jauh-jauh bisa seakan dunia itu mengecil ya. Apapun sekarang bisa kita akses dengan mudah walaupun dengan jarak yang jauh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semoga dengan kita bertemunya di sini, silaturahim, ketemu dengan Bapak Ibu pendidik, pejuang pendidikan, kami terharu sekali. Mudah-mudahan di grup ini ada sekitar, saya lihat hampir 50 yang bergabung, tapi ini mungkin baru beberapa, mudah-mudahan dimudahkan kita bisa join di sini di Zoom meeting. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu luar biasa, pejuang pendidikan, dan semoga Allah catat sebagai amal jariah Bapak Ibu di waktu-waktu libur harusnya bersama keluarga, tapi meluangkan waktu untuk menuntut ilmu ya. Namanya guru kan selalu memberi, gitu ya. Namanya selalu memberi, kalau tidak pernah diisi, nanti yang disampaikan juga hampa gitu ya. Jadi seperti handphone harus selalu di-charge, harus selalu diisi ya, sama seperti ini, dengan ikut kegiatan seperti ini Bapak Ibu mengisi kembali semangat ya, selain ilmu pengetahuan, semangat baru, motivasi baru insya Allah ya. Mudah-mudahan saya juga guru Bapak Ibu ya, bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua. Saya yakin perjalanan Bapak Ibu jauh lebih luar biasa dari saya. Saya di sini Allah beri kesempatan ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan dengan mudah gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali tadi sudah Zulfan menyampaikan maksud dan tujuan acara kita. Mohon izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan lembaga kami. Dari tadi disampaikan saya adalah Wakil Direktur PSJ gitu ya. PSJ apa gitu ya? Biar kita lebih mengenal, saya perkenalkan lembaga dan diri saya dulu. Untuk lembaga kami, YPSJ itu singkatan dari Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya atau disingkat YPSJ. Kami domisilinya betul tadi di Cibubur. Ya, tapi Cibubur itu yang masuk Kota Bekasi Bapak Ibu. Jadi kami masuk Jawa Barat. Nah, YPSJ ini lembaga pendidikan ya. Kita punya unit-unit sekolah, ada SD Silaturahim Islamic School. Dari slide-nya bisa dimunculkan. Oh ya, maaf sebelumnya. Nah ini Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang kenal ya. Kami bersyukur sekali di lembaga kami ini punya konseptor sekolah, sekolahnya manusia. Kenapa sekolahnya manusia? Mungkin banyak sekolahnya robot. Ya.
Dan sekaligus beliau Direktur Pendidikan kita, yaitu Bapak Munif Khatib. Ya, silakan. Saya pikir sih banyak yang sudah mengenal ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengenal beliau, konsep sekolahnya manusia, beberapa buku, sekolahnya manusia, orang tuanya manusia, gurunya manusia, gitu ya, parents learn, ya. Beliau sekarang sedang menyusun kurikulumnya manusia, mohon doanya supaya diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga bukunya bisa selesai dituntaskan dan bisa mewarnai kurikulum-kurikulum sehingga kurikulum kita ini semakin berwarna, semakin bagus. Gitu ya. Karena kita manusia unik, berbeda-beda, bukan robot yang bisa dipabrikasi atau dianggap semua sama. Beliau juga Direktur Pendidikan kami, YPSD, ya, dan saya di sini sebagai wakilnya. Oke. YPSD ini Bapak Ibu punya unit-unit sekolah dari mulai SD, ya. Nama SD-nya adalah Silaturahim Islamic School, sesuai dengan nama yayasannya, Pendidikan Silaturahim, karena memang sekolah kami ini di area Jalan Masjid Silaturahim, jadi biar mudah diingat begitu. Ya, SD Silaturahim ini adalah sekolah inklusi. Kami menerima siswa berkebutuhan khusus, ya, dari dengan hambatan mulai dari macam-macam Bapak Ibu ya, sampai yang terberat itu ada autis, dan saat ini yang kami hadapi yang mungkin tidak terlihat kasat mata, ternyata banyak di antara murid-murid itu yang disleksia. Ciri-cirinya ya, disleksia juga banyak ya Bapak Ibu ya. Ada diskalkulia, disgrafia, dan itu memang tidak terlihat. Dan ini banyak siswa-siswa kami di sini rata-rata di kelas itu ada 2-3 orang yang disleksia. Karena kami sekolah inklusi, kita juga ada ruang terapinya, dan memang untuk Pak Munif ini kan konsepnya sekolah inklusi ya, sekolah untuk semua. Jadi ini kita terapkan di sini. Nah ini bentuk sekolahnya memang rumah, karena kita pingin homeschool ya, karena ini anak usia dini, bangunannya memang rumah, dibuat seperti homey gitu. Padahal mereka di situ bersekolah atau belajar. Nah kita juga punya ada SMP dan SMA Bapak Ibu. Nah, ini lokasinya sama, kita satu area di Cibubur ya. Namanya Insan Mandiri Cibubur atau biasa disebut IMC. Nah, ini sekolah boarding atau berasrama khusus putra ya. Jadi sekolahnya itu dengan asrama berdekatan tempatnya, dan kita secara fisik memang sengaja sekolah yang terbuka ya, kita nggak ada pagernya di gedung sekolahnya karena kita pingin anak-anak itu membaur, bukan eksklusif, tapi dia membaur dengan warga sekitar. Ini sekolahnya memang untuk reguler, karena kita sekolah berasrama, belum menerima siswa berkebutuhan khusus. Baik, itu Bapak Ibu sedikit sekilas perkenalan sekolah kami ya di bawah Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya. Nah, berikutnya supaya Bapak Ibu lebih mengenal saya, siapakah itu makhluk Ayu Agustrianti gitu ya. Kalau nama saya mungkin yang keluar buku-buku saya gitu ya. Nah, ini biodata singkatnya. Ini nama lengkap saya Ayu Agustrianti. Saya lahir di Jakarta, asli Jakarta, 21 Agustus 1976. Pendidikan terakhir saya S1 Ekonomi Universitas Gunadarma. Jadi saya bukan dari background kependidikan, tapi saya cinta dengan dunia pendidikan. Masih lanjut di S2 di UHAMKA mengambil administrasi pendidikan. Statusnya sudah menikah, anak saya ada 4, 3 putra dan 1 putri, yang paling besar SMA kelas 12, yang paling kecil usianya 3,5 tahun. Saat ini pekerjaan saya selain wakil direktur BPSJ, saya memang fokus di menulis buku, walaupun sempat cuti ya karena hamil dan punya anak, tapi sekarang sedang ikhtiar juga ingin menulis buku kembali, juga editor buku tapi freelance. Alamat saya alhamdulillah tidak jauh dari tempat bekerja, itu komitmen saya. Setiap saya bekerja, saya tidak mau perjalanan yang jauh gitu ya, kalau bisa tempat tinggal itu dekat dengan pekerjaan. Baik, next. Nah, ini pengalaman kerja saya Bapak Ibu. Walaupun saya tidak mengajar di kependidikan, gitu ya, tapi tadi saya cinta pendidikan karena mungkin qadarullah
rezekinya harus sekolah di kampus non kependidikan, tapi justru passion saya itu arahnya ke ngajar. Ya, ini dimulai sejak saya masih kuliah, saya tahun 96, saya ngajar bahasa Inggris ya di MTSN, sempat jadi guru MTSN juga. Tadi ada guru MTS juga ya. Kemudian sempat di SMK di Penogoro, Rawamangun. Ini sekarang sekolahnya diasuh oleh Bapak Arif Rahman ya. Kemudian ini yang lumayan lama ya di Anissa Bintaro, Tangerang Selatan. Kemudian saya sempat vakum. Saat itu saya mengalami kejenuhan sebagai guru ya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani saya gitu. Saya ingin pendidikan itu sebenarnya bagaimana sih? Apakah hanya anak pintar yang harus selalu didahulukan gitu? Saya melihat anak-anak yang mohon maaf mungkin dianggap tidak bisa, tidak mampu, slow learner itu seperti dipinggirkan gitu ya. Nah, itu yang membuat saya sebagai pendidik merasa ini pendidikan tidak seperti ini. Pendidikan itu semua anak itu keren. Itu yang akhirnya saya ada titik jenuh, saya stop waktu itu untuk belajar lagi, untuk banyak membaca lagi, hingga akhirnya Allah mengarahkan saya menjadi penulis. Saat itu saya nulis artikel ya di berita-berita portal-portal itu ya tahun awal 2011-an ya, di berita-berita online, nulis buku juga di yang penerbitnya Gramedia, Alex Media, plus jadi editor buku juga. Nah, setelah saya mendapatkan di saat saya menulis itu mendapatkan banyak pencerahan, banyak mendengarkan konsep-konsep pendidikan dari orang-orang yang memang fokusnya di sana ya. Akhirnya saya kembali tergerak, saya pingin sekolah itu yang semua anak tuh dianggap hebat, dianggap keren, dan belajar itu betul-betul nggak cuman belajar anak-anak stop sampai di menghafalkan konsep teori, tapi lebih banyak anak-anak itu dipantik untuk muncul produknya. Akhirnya saya tergerak lagi. Saat itu YPSJ akan membuka sekolah SD. Disitulah saya diberi kesempatan menjadi kepala sekolah. Ya, ini sekolah inklusi. Kemudian diajak Pak Munif ya di bawah Next Edu ikut menjadi konsultan pendidikan di Al Azhar Syifa Budi Cibubur. Kemudian sekitar 2 tahun yang lalu Pak Munif meminta saya untuk menjadi wakil direktur YPSJ. Itu sekilas Bapak Ibu profil atau pengalaman kerja saya. Next. Ya, lanjut. Oke. Nah, ini buku-buku saya tadi sudah disebutkan sama moderator ya. Ini belum banyak, baru 6 Bapak Ibu. Dan ini nanti saya akan cerita karena behind the scene pembuatan buku ini sangat erat kaitannya dengan profesi kita sebagai guru ya. Ini nanti lebih detailnya. Ini kebanyakan 90% penerbitnya dari GPU ya, di bawah itu Alex Media Computing. Lanjut. Nah, ini kita mulai Bapak Ibu ya, mulai masuk ke materi. Saya akan menyampaikan sebisa mungkin tidak terlalu banyak konsep, teori, tapi saya akan banyak sharing pengalaman-pengalaman saja supaya mudah-mudahan dengan begitu Bapak Ibu guru lebih cepat memahami. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memang benar-benar yang erat kaitannya yang dihadapi Bapak Ibu guru sekalian. Baik, materi kita hari ini adalah nanti kita diskusi bareng ya Bapak Ibu ya. Yang temanya adalah teacherpreneurs ya, innovative teachers who lead but don't leave ya. Jadi teacherpreneurs, guru yang inovatif, guru yang menghasilkan sesuatu yang baru, yang dia memimpin gitu ya, tapi dia tidak meninggalkan. Nah, ini maksudnya apa? Akan terjawab di slide-slide berikutnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan
lebih dalam lagi tentang teacherpreneur, saya ingin Bapak Ibu menyaksikan video berikut ini. Silakan. Why do I stand up here? Anybody? To feel taller. No. Thank you for playing, Mr. Dalton. I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way. See, the world looks very different from up here. You don't believe me? Come see for yourselves. Come on. Come on. Just when you think you know something, you have to look at it in another way. Even though it may seem silly or wrong, you must try. Now, when you read, don't just consider what the author thinks. Consider what you think. Boys, you must strive to find your own voice. Because the longer you wait to begin, the less likely you are to find it at all. Thoreau said most men lead lives of quiet desperation. Don't be resigned to that. Break out. Now don't just walk off the edge like lemmings. Look around you. There you go, Mr. Christie. Thank you. Yes. Dare to strike out and find new ground. Make much of time? Yes, that's the one. Somewhat appropriate, isn't it? Gather ye rosebuds while ye may, old time is still a-flying, and this same flower that smiles today. Ya, Bapak Ibu kalau tadi lihat filmnya ya, yang dibintangi Robin Williams, nah itu ceritanya dia jadi guru, agak menggelitik ya. Apakah kita nanti di kelas berani nggak minta murid-murid kita berdiri di atas meja kita gitu ya. Tapi itulah gitu loh. Kadang kita harus melepaskan pakem-pakem ya, walaupun tetap ada tata krama gitu. Tadi itu Robin Williams itu gurunya minta anak-anak, coba deh, kamu naik ke meja ini, Bapak kamu ingin melihat sesuatu dari sisi yang lain gitu. Jangan selalu melihat sesuatu dari satu sisi aja. Sedangkan satu hal itu punya sudut pandang yang multidimensi. Nah, ya itulah Bapak Ibu apa yang terjadi dengan teacherpreneur. Marilah kita sebagai pendidik tidak hanya fokus di satu hal aja, Bu. Tugas kita ya mengajar, setelah itu selesai gitu. Padahal dunia mengajar, apalagi mendidik, itu dimensinya itu sangat luas sekali. Guru itu sebenarnya punya produk yang luar biasa, yang unlimited kalau digali satu persatu itu, wow, itu nggak kelar-kelar gitu ya, banyak hal yang bisa kita eksplorasi. Nah, di sini saya mengajak, mari ayo kita semua melihat dari tidak hanya satu sisi, dari profesi kita sebagai pendidik. Lihatlah dari sudut yang berbeda, gitu ya, bahwa betapa banyak hal yang kita lakukan itu banyak yang bisa dikembangkan, banyak yang kita bisa beri nilai tambah. Kurang lebih itu Bapak Ibu pemantik kita di video tadi. Nah, apakah definisi teacherpreneur itu gitu ya? Walaupun mungkin Bapak Ibu secara sekilas dari istilahnya guru yang pebisnis gitu ya, atau guru yang punya jiwa wirausaha. Apakah maksudnya guru yang jualan gitu ya? Atau kalau ibu-ibu jualan jilbab gitu ya, atau bapak-bapak yang jualan apa gitu ya, yang tidak ada hubungannya dengan tugasnya sebagai guru gitu ya, atau sampingan lah. Nah, ini kita lihat menurut CEO The Center for Teaching Quality, CEO Barnett Berry, yang juga pengarang buku Teacherpreneurs, Innovative Teachers Who Lead But Don't Live gitu ya, tahun 2013. Nah, ini menurut beliau teacherpreneur itu adalah expert ya, expert di kelas yang mengajar siswa secara reguler, artinya dia tidak melepaskan profesinya sebagai guru, namun mempunyai waktu, ruang, dan penghargaan untuk menginkubasi dan menjalankan ide mereka seperti seorang entrepreneur, gitu ya, atau kita lebih akrab mengenal entrepreneur itu dengan istilah wirausahawan atau wirausahawati. Nah, jadi teacherpreneur ya dia guru, sehari-harinya guru, aktivitasnya mendidik, datang ke kelas dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain dia mengembangkan apa yang dia sampaikan ke murid itu tidak cuma sampai ke teori gitu, tapi dia punya produk.
apa yang dia sampaikan ke siswa, ke peserta didik, dia buat itu semenarik mungkin, bahkan menjadikan sebuah hasil karya. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu teacherpreneur. Next. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, apa penyebab munculnya istilah teacherpreneur? Ya, ini ada dua alasan utama ya. Nah, yang pertama adalah guru itu memiliki kemiripan situasi yang dihadapi seorang entrepreneur. Nah, kita sebagai guru tiap hari itu pasti punya pasti menghadapi masalah. Ya, hari ini masalahnya A, besok masalahnya B. Ya, tahun pelajaran kemarin kita dapat siswa yang enak, yang kondusif. Tahun ini kita dapat siswa yang luar biasa aktif dan lain sebagainya. Tiap hari itu dihadapi dengan beragam masalah, ya. Bahkan kadang untuk sekolah swasta terutama di sini ya. Masalah itu kita punya 100 siswa, tapi sebetulnya masalah kita adalah 200 ditambah orang tua muridnya gitu. Jadi luar biasa banyak sekali permasalahan atau tantangan yang dihadapi guru. Nah, selayaknya seorang entrepreneur, guru itu selalu mencoba dengan banyaknya masalah tersebut, dia akan mencari strategi, solusi bagaimana caranya memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Nah, strategi tersebut itu kan hal yang baru. Dia coba, dia adaptasi, dia sesuaikan gitu ya. Kalau itu berhasil, maka itu jadi pedoman dia. Nah, ini sama halnya dengan entrepreneur. Entrepreneur itu adalah tipe orang yang kali ini gagal, kemudian mencoba lagi dengan cara yang baru, gagal lagi, coba lagi dengan cara yang baru. Nah, itu mirip dengan apa yang dilakukan kita ya sebagai guru kesehariannya. Gitu. Nah, kemudian guru itu memiliki kegigihan yang serupa dengan seorang entrepreneur. Gitu ya. Bapak Ibu, pasti kesehariannya kita akan kerap menghadapi situasi di mana kita sumber daya terbatas, modal terbatas, sarana prasarana terbatas, ya. Mau itu di sekolah yang dekat pusat pemerintahan ataupun yang jauh dari pusat pemerintahan, saya pikir masalah itu agak-agak mirip, cuman mungkin berbeda kemasannya saja, tapi intinya masalahnya sama. Kadang kita menghadapi pengen melakukan sesuatu yang bagus, yang keren, kendalanya SDM-nya, sarana prasarana, anggarannya, gitu ya. Nah, selayaknya seorang entrepreneur, kita suka melihat itu ada yang enggak keterbatasan itu, gitu. Tapi dia berusaha selalu mencari solusi, yakin bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Ya, nggak ada anggaran, dia bisa kerjasama dengan pihak ketiga misalnya, atau cari tools-tools yang tidak membutuhkan biaya bahkan benar-benar 0 rupiah, misalnya seperti itu. Ya. Nggak ada SDM-nya, kita bisa kerjasama tadi dengan pihak ketiga yang punya jiwa sosial, yang mau sharing, gitu ya. Seperti itu, sama halnya seperti seorang entrepreneur yang dia berusaha gimana caranya usaha saya bisa jalan. Nah, itu juga yang dilakukan seorang guru. Nah, itulah kenapa guru pun bisa seperti seorang entrepreneur. Next, lanjut. Slide berikutnya. Nah, kenapa teacherpreneur itu penting dan perlu ada di satu lembaga? Kenapa kita sebagai pendidikan ya udah capek lah, udah ngajar gitu ya, lelah ngadepin siswa dengan beragam keunikannya gitu ya, belum tugas-tugas utama kita. Kenapa perlu harus ada teacher yang guru yang punya jiwa entrepreneurship gitu ya. Bapak Ibu, dengan adanya atau munculnya teacherpreneur, mereka itu punya peranan penting ya dalam memaksimalkan edupreneur untuk mengimplementasikan produk dan jasanya dalam sekolah.
Edupreneur itu siapa? Edupreneur itu bisa orang, bisa lembaga yang dia bergerak dalam bidang pendidikan, di mana pendidikannya itu menerapkan konsep kewirausahaan. Nah, dengan adanya guru-guru yang punya jiwa entrepreneurship, konsep sekolah itu akan semakin berkembang. Kenapa? Dengan konsep yang dikembangkan menjadi produk baru, menjadi diberi nilai tambah, diperluas manfaatnya, maka sekolah itu, si konsep itu akan semakin kaya, ya, dibandingkan dengan konsep keren, tapi ya guru-gurunya udah anteng ngajar, pulang selesai, ya, ujian, koreksi, ngasih laporan ke orang tua, selesai. Dibandingkan dengan guru yang terus mengeksplorasi strategi ngajarnya, eksplorasi RPP-nya, itu akan jauh berbeda. Sekolah itu akan tumbuh menjadi sekolah yang semakin kuat, konsepnya semakin keren gitu ya. Karena tadi penggeraknya itu yaitu guru-gurunya tersebut itu mengembangkan konsep sekolah atau kurikulum sekolah. Ya, jadi di sini keberadaan teacherpreneur itu benar-benar penting, gitu ya. Apalagi kita sekolah swasta, katanya sekolah yang swasta yang bisa bertahan itu adalah sekolah yang punya budaya ya, yang kuat gitu, yang dipertahankan, punya ciri lah, ya, seperti itu. Nah, selain itu juga teacherpreneur itu tetap memelihara komitmen untuk siswa dan kegiatan pengajaran untuk memimpin baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi seorang guru yang juga teacherpreneur justru interaksi dengan siswa itu sesuatu yang sangat dinanti-nanti. Karena dia akan menemukan hal yang baru, dia akan menemukan masalah baru, maka dia akan mencari solusi yang baru. Terus dinamis, ya. Tidak suka sesuatu yang sifatnya stagnan, itu aja, gitu ya. Nggak keluar dari apa istilahnya itu, statis gitu ya. Maunya keadaannya nyaman-nyaman aja, nggak suka tantangan gitu. Akhirnya kalau ketemu siswa yang banyak ulah, banyak memunculkan masalah, menghindar gitu ya, di zona stagnan senengnya, ya statis, tidak mau dinamis, padahal dengan ada masalah kita dipaksa untuk kreatif berpikir dan bisa mencipta sesuatu yang baru. Jadi akan beda guru yang teacherpreneur dengan guru ya udah tadi masuk ke kelas, keluar kelas ya udah selesai. Akan beda pendekatannya juga ke siswa. Dan ya pasti karena dia senang berinteraksi dengan siswa, akhirnya produknya itu juga mengutamakan siswa itu mempunyai banyak produk. Jadi digali potensinya sedemikian rupa sehingga peserta didiknya itu punya muncul potensinya dan dia bisa mempunyai hasil karya gitu. Dibandingkan dengan guru yang belum ada jiwa teacherpreneur, ya udah sebatas anaknya, anak itu akan dianggap pintar kalau hasil ulangannya keren, bagus gitu ya. Padahal kalau teacherpreneur itu dia pingin batasannya itu bukan nilai loh, tapi batasannya adalah siswa itu punya portfolio, punya performance, punya hasil karya, dan itu siapa yang memantik? Ya seorang teacherpreneur, seorang pendidik. Ya. Oke, next. Slide berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu tadi ya, semua itu sebenarnya riset loh, penelitian, dan itu harus didokumentasikan, harus disimpan. Disimpan bukan berarti disimpan di lemari guru, maksudnya entah dijadikan buku, entah dijadikan produk gitu ya. Jangan sampai apa yang sudah bagus kita lakukan gitu ya, lelah-lelah kita di kelas itu nguap begitu aja, tidak kita simpan. Kadang kebiasaan kita ya di sini ya, orang Indonesia ini kan tadi ya sedikit sekali orang yang ingin riset, yang ingin meneliti, sedikit sekali orang yang ingin hasil penelitiannya itu dibukukan dengan rapi, disimpan, didokumentasikan sehingga bisa dinikmati oleh orang banyak, itu masih sedikit.
gitu ya. Padahal luar biasa loh kalau tugas guru itu kalau kita coba flashback ya. Kita itu apa sih pendidik itu? Sebenarnya bukan cuma ngedidik ya. Banyak ya, ya kita psikolog, kita adalah orang tua, kita adalah coach, kita adalah manajer, kita adalah mentor. Luar biasa peran kita sebagai seorang pendidik gitu. Sayang banget kalau apa yang selama ini kita lakukan itu tidak kita dokumentasikan, tidak kita kumpulkan, kita olah, kita tulis dengan rapi, sehingga bisa dinikmati orang banyak. Sayang kalau itu terlewatkan. Nah, ini mungkin video berikut bisa menggambarkan tadi ya peran-peran guru tadi yang bukan guru gitu loh, bukan cuma pendidik, multifungsi, banyak banget peran guru itu ya. Nah, ini silakan disimak videonya. When Claire triumphs, we all triumph, right? Woo! We're gonna finish what you started, sir. You're changing that boy's life. No, he's changing mine. So, you're the teacher? Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ternyata seorang pendidik itu tadi ya nggak sembarangan gitu loh. Ujung-ujungnya adalah dia merubah hidup seorang anak ya, mengubah perilaku yang tadinya nggak pede jadi pede, yang merasa nggak bisa jadi bisa. Itu luar biasa yang Bapak Ibu lakukan gitu. Tadi ya banyak banget, nggak cuma jadi pendidik ya tadi, psikolog segala macem gitu ya, penasihat spiritual gitu. Sama halnya kita sebagai orang tua. Jadi Bapak Ibu ayo gitu, yang Bapak Ibu lakukan itu luar biasa gitu. Sayang banget kalau itu nggak dikasih nilai tambah, nggak dijadikan hasil karya Bapak Ibu. Bapak Ibu puas saja udah selesai. Oh saya sih misalnya mengabdi segala macam. Iya, mengabdi itu udah nilai mulia seorang guru. Tapi Bapak Ibu percayalah, kalau negara kita pengen maju, ayo mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai mikirin nih hal yang mungkin kebiasaan kita sebagai pendidik yang mungkin kecil, tapi kalau kita buat itu jadi sebuah hasil karya akan berguna loh buat orang lain. Ya. Kadang saya pernah dengar teman saya bilang gini, itu ya orang luar negeri itu kenapa ya? Kadang remeh-temeh bikin penelitian gitu, hal yang kecil-kecil jadikan penelitian dan dijadiin buku gitu. Tapi akhirnya apa? Negara itu jadi maju gitu. Nah apalagi ini Bapak Ibu punya hal luar biasa yang telah dilakukan, ayo gitu. Mulailah sekarang berpikir untuk apa yang telah kita lakukan. Pengalaman mengajar apa yang telah kita lakukan di kelas itu diberilah nilai tambah, dibuatlah menjadi hasil karya kita gitu sehingga bisa berguna buat orang lain ya. Nah saya hanya memaparkan sedikit saja di antara banyak produk-produk yang bisa guru buat ya. Ini yang sudah kita lakukan kok ya. Apa aja hasil karya yang bisa guru buat? Sehari-hari kan kita ngajar ya, sebelum ngajar bikin RPP. Nah, inilah penting nih. RPP itu kalau bisa jangan copy paste. Ya, dari tahun zaman Jurassic RPP masih dipakai itu ya, copy paste karena kita malas nulis gitu. Itu jangan gitu. Sekarang kan anak-anak itu zamannya sudah berbeda ya, perkembangan itu cepat sekali. Zaman itu berkembang dengan informasi dengan cepat ya berkembangnya. Apalagi RPP kita ini yang kita ajarin itu anak-anak yang tiap angkatan tuh berubah-berubah gitu ya. Nah ini dari RPP ini harus kita buat sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu kan yang kenal anak-anaknya. Kenapa kita pakai RPP orang lain? Gitu. Buatlah sendiri, style sendiri. Dan saya di sini alhamdulillah di YPSJ kita berkiblat pada RPP itu dibuat strukturnya itu dibuat sepraktis mungkin, gitu ya. Bahkan kalau Pak Munif tuh ngajarin
bukan lesson plan, tapi plan to lesson. Ini mengacunya contohnya dari sekolah Finlandia. Itu ringkas banget, bisa selembar, ya. Karena kan kita sekarang suka kejebak ya, dan itu yang bikin pusing guru. Administrasi RPP detail, aduh, sampai kayak kitab apa ya, tebel-tebel tuh, tebel-tebel banget gitu ya. Tapi entah dipakai atau tidak gitu ya. Padahal, ayo, Bapak Ibu tuh bisa dan harus bisa buat RPP sendiri, karena Bapak Ibu yang kenal siswa dan yang sudah bertahun-tahun tahu materi ini, silabus ini enaknya ngajarin gimana. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat RPP sendiri, itu bisa dibuat modul, ya. Ya mungkin di sini ada juga sekolah yang guru-gurunya sudah bikin modul sendiri ya. Nah, kami di sini Pak Munib selalu memantik kita semua, ayo semua guru harus punya modul sendiri, ya. Dan itu berasal dari mana? Dari RPP kita sendiri. Jadi udahlah, apalagi sampai maaf ya, mudah-mudahan sih tidak ada di sini ya. Sampai kita beli RPP gitu. Dulu tuh sempat saya ditawarin ada yang jual RPP dibukuin penerbit mana gitu ya, antah berantah. Nah itu nggak usah gitu, kita bikin sendiri dijadikan modul, dan ini memang perlu dukungan sekolah sekali lagi ya. Jadi kalau di sekolah kita itu ya alhamdulillah gitu, pegangan siswa itu sudah guru sendiri yang buat. Dan sebagai apresiasi, modul ini kan karena kami sekolah swasta ya, dibeli oleh orang tua murid dan penulisnya tuh dapat royalti guru-gurunya, nambah penghasilan dengan cara yang luar biasa ya. Maksudnya benar-benar dari kita bangga ya, guru-guru pasti bangga, oh gini ya rasanya dapat royalti gitu kan, hasil tulisan buku sendiri gitu. Nah ini baru RPP Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, di antara kita mungkin ada yang punya strategi mengajar yang unik, yang perbendaharaan strategi mengajarnya banyak, ada aja yang gayanya ngajar sehingga siswa itu tertarik gitu. Nah, kenapa enggak strategi ngajar itu kita kumpulkan gitu? Misalnya gitu ya, ada seorang guru yang senang nyanyi, senang bikin parodi. Parodi itu kan salah satu strategi ya. Jadi mengajarkan salah satu strategi mengajar. Jadi untuk biasanya ini cocok buat kalau kita menghafal ya. Anak-anak sekarang kan kalau diminta menghafal susah ya. Gitu. Ini di luar pelajaran tahfiz ya kalau sekolah Islam. Maksudnya menghafal teori. Nah, dibuat mudah dinyanyikan lagu gitu, parodi. Jadi dari lagu-lagu yang ada, liriknya dirubah. Nah, ini kami di sekolah ini ada juga kepala sekolah SMP yang dia sudah bikin buku ini, kumpulan parodi-parodi dia waktu mengajar. Ya mungkin nanti kesempatan lain beliau bisa mengisi materi tentang khusus parodi ya. Ini cocok buat TK, SD, SMP pun masih senang mereka. Ya. Atau ada Bapak Ibu yang senang pelajaran main tebak-tebakan gitu ya. Itu ayo dikumpulkan gitu. Itu harta karun kita juga itu. Apalagi yang orisinil. Ingat ini harus orisinil ya. Sama kayak tadi saya mundur sedikit yang tadi bikin modul, itu orisinil, nggak boleh copy paste ya. Di sini pun kita guru-guru bilang bahwa modul yang dibuat nggak boleh melanggar meniru karya orang lain, plagiasi itu memang kita larang. Di sini juga ada validasinya, ada editornya, sehingga orisinil bukan tiruan dari orang lain. Walaupun dalam kadang kan tidak terlepas ya, kita terinspirasi dari karya orang lain boleh, tapi kita buat pengembangannya. Kemudian siapa di antara kita nih Bapak Ibu yang senang bikin kartu-kartu soal, flashcard, bikin media belajar unik-unik, belajar anatomi dibuat miniaturnya gitu ya. Nah ini ayo, itu salah satu harta karun kita itu, ya, yang harus kita simpan dan kita beri nilai tambah. Tadi dia didokumentasikan, dia bisa dinikmati orang lain, dan yang pembuatnya itu tadi menerima kompensasi dari hasil karyanya, gitu ya. Nah kemudian pengembangan hasil belajar
Nah, ini bisa nih untuk guru-guru seperti guru sains, guru IPA ya, guru fisika, guru kimia gitu kan. Itu bisa banget malah, dan ini bisa membantu orang lain juga. Ini boleh sekedar sharing ya. Saya kagum banget dengan Ibu Ines Setiawan, mungkin nanti bisa di-googling beliau siapa. Beliau ini, Ibu Ines itu guru fisika di sekolah Jerman. Nah, karena dia guru fisika, dia itu bisa buat sampai akhirnya ilmu dia itu, dia bisa bikin buat keju sendiri, bisa produksi makanan yang sehat tanpa pengawet. Itu sudah ilmu itu disebar sehingga orang lain dapat merasakan manfaatnya gitu ya, karena diajarkan ke orang lain juga gitu, yang sehingga orang lain itu punya usaha sendiri yang betul-betul usahanya itu ramah lingkungan, yang sehat. Jadi diajarin tuh, ayo bikin selai yang yang sehat, yang kadar gulanya tuh rendah gitu ya. Ayo bikin keju yang betul-betul susunya betul-betul keju yang betul-betul, bukan keju yang kebanyakan perasa gitu ya. Karena menurut beliau, keju yang dijual sekarang, sosis itu lebih banyak tambahannya, tidak terlalu alami. Jadi itu ngajarin bagaimana bikin keju yang alami, sehingga pada saat bikin produk tersebut tuh, bikin si produk keju itu, jadi ketolong tuh petani-petani susu. Jadi peternak-peternak susu itu kan, karena suka bingung ya, susunya berlimpah, siapa yang beli, nah itu diolah jadi keju. Itu luas jadinya kan, nyambung kemana-mana gitu. Dari hasil belajar profesi beliau sebagai guru fisika itu kan luar biasa. Nah mungkin ini juga dikenal ya, Om J ya, Bapak Wijaya Kusuma ya. Beliau penggerak guru menulis, memang pengurus IGI juga. Sorry Pak, belum selesai slide. Nah ya. Nah ini Om J ini juga guru TIK ya, guru TIK. Nah gimana dengan TIK-nya dia bisa buat buku, dia sebar kebermanfaatan, mengajak guru-guru lain juga melakukan hal yang sama. Nah, kemudian apa? Tadi saya bilang guru juga psikolog ya. Nah, ini cara nanganin siswa juga. Kalau kita kumpulkan kasus-kasus yang pernah ditangani, apa yang kita lakukan, ini bisa jadi dikumpulkan dengan rapi gitu ya, menjadi buku parenting. Terus siapa yang suka guru-guru yang keren bikin ice breaking, games, sponsori dan lain-lain itu bisa tuh dikumpulkan ya. Nah ini contoh sederhana aja di antara banyak hasil-hasil karya yang kita buat ya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kita sadari bersama ya. Jika kita ingin maju, ingin mencoba satu hal yang baru, ingin naik makom, naik tingkat, pasti ada tantangannya ya, kalau kita tidak mau menyebut itu masalah. Nah ini tantangan kita ini yang kita hadapi nih sehari-hari nih, apa misalnya keterbatasan energi, waktu dan sumber daya. Kadang kita udah lelah ya, udah capek, belum kalau anaknya ada kasus, belum orang tuanya yang kurang kerja sama ya, sehingga ini membuat kita jadi tantangan untuk melakukan sesuatu sesudah kita mengajar gitu. Karena kan yang namanya teacherpreneur, dia harus meluangkan waktu nih, karena dia akan lebih lelah ya, dia akan lebih capek, dia akan lebih banyak mikir, dia akan lebih banyak menerima resiko dibanding guru-guru yang memilih ya udahlah, aku tuh ngajar aja gitu. Jadi seperti itu tantangannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian terbatasnya budget sekolah, konflik kepentingan, rumitnya birokrasi ya. Ini kadang jadi tantangan. Kemudian sibuknya guru dengan pekerjaan dan kegiatan sekolah. Kurangnya fleksibilitas sekolah, sekolahnya tuh kaku, dinas minded gitu ya, mohon maaf ya. Jadi pakem-pakem itu sangat dijalankan sehingga membuat guru-gurunya jadi justru ruang geraknya terbatas. Kemudian administrator yang mempersulit guru melakukan inovasi, ya bisa jadi dari kepala sekolahnya, ya dari yayasannya yang justru tadi ya, membuat guru itu tidak kreatif, tidak dinamis. Selanjutnya, konsep diri guru tentang entrepreneur dalam pendidikan masih sulit dimengerti dan diterima baik oleh guru, administrator, bahkan lingkungan sekitar
yang menghambat lahirnya teacherpreneur di sekolah. Nah ini konsep yang udahlah kita mah ngajar aja udah selesai gitu. Pusing, capek, nggak ada waktu, itu yang paradigma tersebut yang membuat guru itu stagnan. Senengnya di area itu aja, di zona nyamannya aja. Saya lebih senang zona stagnan ya, bukan nyaman ya. Kita kan perlu juga gitu ya kenyamanan. Maksudnya zona stagnan tuh nggak naik makom di situ-situ aja, nggak berkembang, nggak dinamis. Itu beberapa tantangan Bapak Ibu menjadi teacherpreneur. Next slide berikutnya. Nah, apapun tantangannya Bapak Ibu, setiap kita ingin maju pasti, setiap kita ingin pintar, ingin keren pasti ada tantangan. Tapi harus kita singkirkan itu kapan lagi gitu ya. Kalau kita mikirin tantangan melulu, kita nggak akan maju-maju. Nah, Bapak Ibu, bagi yang ingin memulai gitu ya, ini saya sharing saja, berbagi apa yang harus kita lakukan. How to start gitu ya, gimana mulainya. Yang pertama, tolong dicatat, mulailah dari passion Bapak Ibu. Passion itu kan apa ya, kayak gairah, sesuatu yang sangat kita sukai ya, kita kuasai juga, kita senangi. Kenalilah apa gitu, apa yang passion Bapak Ibu. Apakah dari bidang leadership, kepemimpinan, gitu ya, apakah manajemen, apakah kurikulum, apakah kependidikan, atau math, atau science, atau di bidang psikologi yang jadi passion Ibu, lanjutkan gitu ya. Lihat apa yang jadi gairah Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya, karena sesuatu yang kita lakukan karena sudah passion, sudah suka, akan jauh lebih mudah dibandingkan melakukan sesuatu yang kita sama sekali nggak suka gitu ya. Jadi mulailah dengan sesuatu yang memang dalam dorongan itu ada dalam diri Bapak Ibu sendiri, yaitu mulai dari passion. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu, sesudah ketemu passion-nya apa, tentukan tujuannya gitu. Dari passion yang Bapak Ibu pilih, tanyakan diri Bapak Ibu sendiri. Dari passion ini, aku bisa nolong siswa atau nolong guru lain dalam bidang apa? Ya. Misalnya tadi di pelajaran math, apa yang bisa aku bantu nih dari passion aku? Aku suka math. Aku mau buat apa nih? Ya, tentukan tujuannya dulu. Mau membuat matematika itu menjadi menyenangkan, menjadi mudah, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang momok, misalnya seperti itu. Tetapkan tujuan. Ini mau dibawa kemana? Arahnya kemana passion kita? Next. Nah, kita udah tahu tujuan kita nih. Oh, aku mau bantu siswa dan guru-guru supaya pelajaran matematika tadi lebih fun, menyenangkan, mudah dipahami misalnya. Nah, karena kita sudah tahu tujuannya, jangan lupakan Bapak Ibu, kita itu perlu pengembangan diri. Ya, skill apa yang harus ditambah? Ya, aku harus nambah wawasan apa lagi nih? Apa yang harus aku bisa lagi nih? Ingatlah, jangan pernah merasa diri kita sudah cukup gitu. Terus melakukan pengembangan karena ilmu pengetahuan di luar sana berkembang juga dengan sangat cepat gitu ya. Nah, begitu pula dengan kita, ya. Apa yang harus kita lakukan? Buat rencana. Oh, apakah aku kuliah lagi? Apakah aku ikut seminar? Apa ikut online course, gitu ya? Apa aku mencari mentor, ya, mencari pembimbing yang bisa mengajarkan aku, gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa selalu mengembangkan diri, ya. Karena segala sesuatu yang sudah old style, yang sudah ketinggalan zaman, ya nggak akan ditengok gitu ya. Kita udah semangat nih, yang kita sampaikan udah jadul, udah nggak bermanfaat, itu juga jadi useless ya, nggak berguna. Jadi untuk itu update pengembangan diri itu sangat perlu. Oke, next slide berikutnya. Nah, sesudah pengembangan diri,
maka lanjutkanlah, jangan ngembangin diri terus belajar terus, tapi jadilah produktif, buatlah sesuatu gitu ya, dan mulailah dari sesuatu yang mudah ya. Hal sederhana apa sih, hal yang simple apa sih yang bisa kita mulai gitu ya, dari yang tadi rencana kita, dari passion, rencana pengembangan diri, kita mau mulai dari mana? Mulailah dari yang mudah-mudah dulu Bapak Ibu. Jangan dibuat rumit, dibuat mudah, yang dapat dijangkau gitu ya, yang resource-nya semua ada. Mulailah dari itu. Bisa tampilin slide-nya lagi Pak Jo? Oke. Next. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kadang untuk melakukan sesuatu yang positif, yang bagus gitu ya, kalau kita mau naik makom, naik derajat, itu pasti cobaannya adalah, tantangannya adalah kita pasti menghadapi masalah yang luar biasa. Dihadapkan sama masalah-masalah. Karena kan kita sudah berani naik derajat nih, tingkat kesulitannya ditambah nih. Pasti ada resiko. Resikonya muncul masalah, muncul tantangan, segala macam. Nah, disitulah kita akan diuji, kita kuat nggak? Kita bisa keep on the track nggak? Kita bisa tetap fokus sama yang kita lakukan nggak? Kadang kan cobanya gitu ya, bosen. Ya karena lelah, tantangannya begini ternyata, sulit ternyata seperti itu gitu. Itu tantangannya. Nah, Bapak Ibu, disitulah ujiannya, kita harus keep on the track gitu loh. Harus tetap di apa yang menjadi tujuan kita gitu ya. Nah, supaya kita tetap fokus dengan apa yang kita lakukan, maka kita perlu selalu penyemangat. Seperti tadi handphone ya, udah low bat gitu ya, dicas, sama apalagi manusia. Ya dengan cara apa? Belajar lebih lagi gitu ya, melakukan lebih, dan jangan lupa misalnya berteman dengan orang-orang yang justru memberi kita semangat gitu. Bukan justru udah kita tahu tantangannya untuk maju itu banyak, terus kita minta advice-nya sama teman-teman yang memang senangnya di zona stagnan. Akhirnya apa nasihatnya? Udah kan, udah dibilangin, udahlah kita mah guru begini aja juga enak, udah dapat tunjangan sertifikasi, udah bla 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 gitu ya. Nah ini kalau bisa jangan seperti itu. Carilah teman-teman yang bisa memotivasi, ikut komunitas. Kalau saya yang saya lakukan dulu adalah saya selalu berteman walaupun di sosial media, berteman dengan orang-orang yang memang pengalaman, yang punya hasil karya lebih dari saya gitu, sehingga saya terinspirasi, dibuat selalu kalau bahasa agama itu istiqomah ya, fokus dengan apa yang saya lakukan, supaya paradigma saya terus diisi dengan hal-hal yang positif. Gitu. Itu salah satu cara ya supaya kita tetap on the track. Next. Nah, ini saya mau sharing pengalaman pribadi saya awal mula termotivasi sehingga menjadi penulis ya. Tadi saya janji mau cerita, di balik buku itu ada kisahnya gitu. Lanjut Pak. 5 menit lagi sebelum sesi pertanyaan. Nah, ini buku Wujudkan Cita-Cita Anak. Itu adalah pengalaman saya menjadi guru. Waktu itu tahun 2000 awal, kita kan belajar di sekolah saya itu tematik ya. Salah satunya adalah tema profesi. Saya ngelihat anak-anak itu excited banget di saat belajar tema profesi. Disitulah saya, apa yang pernah saya lakukan, kan dulu bikinnya tuh daily plan ya, kalau di sekolah yang dulu. Apa yang sudah saya lakukan dan membuat anak-anak excited itu saya kumpulin gitu. Saya kumpulin dan akhirnya saya pikir, ini dijadiin buku aja gitu ya. Nah kebetulan waktu itu ada Gramedia Pustaka, saya kirimnya ke sana ke GPU, outline-nya diterima bukunya ya. Nah, tapi sebelumnya maaf, sorry, terlalu excited jadi langsung ke buku. Kenapa saya jadi penulis buku itu mungkin ya? Jadi waktu saya jadi guru, Bapak Ibu, kebetulan di sekolah saya ada seorang konsultan, ya,
konsultan pendidikan, itu Ibu Lola, beliau yang punya School of Universe. Saya ingat banget omongannya gini, dia cerita. Jadi dia itu sering kemana-mana karena punya sekolah alam. Beliau adalah kakaknya Bang Lindo Novo. Sering kemana-mana sampai suatu ketika dia ke Papua. Ke Papua itu dia beli buku. Buku itu adalah buku tentang bahasa-bahasa suku di Papua yang jumlahnya itu ratusan gitu. Dan bukunya itu tebal bukunya. Dan harganya tuh $. Gitu. Betapa kagetnya Ibu Lola katanya. Pas dilihat nih buku udah mahal, ya karena tebal ya, berbahasa Inggris, dan penulisnya itu kalau nggak salah orang Amerika atau orang Australia gitu. Bukan orang kita yang nulis. Padahal yang dibahas adalah buku yang membahas bahasa-bahasa suku-suku di Papua gitu ya. Ibu Lola, oh ya ampun, ini kita orang Indonesia, baca buku tentang negara kita sendiri, tapi penulisnya orang lain. Itu Bapak Ibu yang saya iya ya, kenapa ya, miris banget. Gitu. Itu yang memotivasi saya satu. Yang kedua, Bu Lola itu cerita ke saya, jadi dia ke waktu itu traveling gitu ya, dia pergi ke sebuah negara, ke museum, ke Colosseum tepatnya Colosseum. Nah di Colosseum itu Bapak Ibu pada saat turisnya masuk itu dikasih buku. Bukunya itu tuh tentang Colosseum, sejarah gitu ya, segala macam. Dan itu bayar katanya. Oh, mahal kan gitu ya. Dan buku itu menceritakan secara detail gitu. Tentang museum itu gimana segala macam ya. Lengkap banget. Yang mungkin buat orang kita itu hal yang ngapain sih dibikin gituan gitu ya. Tapi orang-orang yang kreatif itu memikirkan itu. Gitu. Itu salah satu pantikan saya. Oh iya ya, ternyata belum tentu loh apa yang paradigma kita, apaan sih dibuat buku gitu, tapi ternyata itu bisa menghasilkan sesuatu. Kemudian juga, waktu saya masih ngajar juga, saya pernah baca buku seorang guru ya, yang di Singapura, dia bikin buku map gitu. Nah itu saya pikir, wah ini pengalaman dia ngajar ya, kenapa ya nggak saya bikin buku juga. Akhirnya itu ya Bapak Ibu, motivasi saya kenapa akhirnya saya tergerak nyoba-nyoba, tapi bukan ini ujuk-ujuk gitu ya, karena menulis itu kan kemampuan skill. Saya harus belajar juga gitu loh, belajar lagi ya, belajar sama orang yang memang sudah jadi penulisnya gitu. Karena nulis itu lagi-lagi bukan bakat. Ya, nulis itu adalah keahlian, ya, skill. Walaupun nanti dibagi-bagi lagi sukanya buku fiksi atau non fiksi. Nah ini tadi wujudkan cita-cita anak, Bapak Ibu. Ini apa isinya? Pengalaman saya ngajar, tema profesi. Saya tambahin ini di sini ada narasumbernya, orang-orang yang berhasil mendidik anaknya, orang tua ya maksudnya ya, sehingga anaknya itu menjadi seseorang. Ya ada anaknya Mbak Helvitiana Rosa, ada di sini macam-macam ya. Dan saya ketemu, senangnya itu pas buku ini nih ketemu banyak narasumber, banyak wawasan dan kenal dengan orang yang baru. Nah kemudian ada buku Bidadari Tanpa Sayap. Ini berdasarkan kisah nyata. Saya pernah hampir depresi karena perasaan bersalah. Ini kisah tentang guru yang mohon maaf dia juga LGBT, dan itu teman saya gitu ya. Jadi saya waktu itu shock sekali. Daripada saya sedih, emosi sendiri, akhirnya ini dibuat buku. Jadi ini kisah pribadi, ya bukan pribadi saya, pribadi orang lain yang ini saya bukukan, gitu ya. Itu Bapak Ibu, next. Nah ini origami mahar. Nah ini Bapak Ibu kalau mau nulis itu nggak cuma bisa sendiri ya, bisa tandem. Ini dengan keponakan saya, tangannya cukup terampil. Saya hanya copywriter-nya aja, gitu. Nah, Bapak Ibu pasti, terutama yang TK ya, senang bikin kreasi-kreasi, itu bisa dibukukan. Nah, kemudian yang ini cara efektif mengenalkan rukun iman. Ini pengalaman saya, karena saya waktu itu di SD ngajar wali kelas. Rukun iman itu kan sesuatu yang abstrak ya. Nah, ini
saya ngelihat kadang guru itu kesulitan ya ngajarin yang abstrak itu anak-anak gimana caranya supaya dapat gitu ya, kena di hatinya dan oh ya gitu maksudnya. Nah ini hasil pengamatan saya gitu ya, diskusi dengan guru-guru PAI, akhirnya dibikin buku ini. Ini lengkap, ada worksheet-nya, ada proyeknya mau apa gitu ya. Next Pak. Nah ini tanggung jawab saya sebagai mahasiswa ekonomi. Waktu itu ini buku pertama. Ini buku pertama, ada lowongan, ada penerbit yang ini dong mau bikin buku pembukuan siapa? Ya saya coba ini sama suami saya, Pak Doni, bikin buku ini. Nah yang ini cara Rasulullah mendidik anak. Pengalaman saya juga sebagai guru. Kita kan tadi ya, guru itu juga psikolog. Saya ngelihat buku-buku rujukan itu psikologi anak tuh sedikit gitu ya, masih sedikit, terutama yang kita sebagai pendidik gitu. Nah ini background saya memang bukan agama. Nah ini di sini betul-betul saya mengumpulkan saja, sifatnya mendokumentasikan. Saya pasti bertanya dengan ahlinya. Nah ini seperti restoran all you can eat di sini ya. Dari mulai persiapan sampai kita mencari pasangan, terus bagaimana mendidik anak dengan batasan-batasan usia gitu ya. Nah ini semua kurang lebih mayoritas adalah pengalaman saya sebagai guru gitu ya, yang saya dokumentasikan. Next, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini hanya pengalaman saya sebagai penulis, ya. Tidak berarti Bapak Ibu harus dipenulis semua, gitu ya. Tergantung tadi passionnya apa. Nah, saya cuma mau berbagi begini. Kalau kita sudah punya hasil karya, dan itu nggak cuma buku ya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh, itu yang sudah saya lakukan. Hasil karya tidak cuma buku. Tapi kalau kita punya hasil karya, apa benefitnya atau keuntungannya? Satu yang pasti kita punya wawasan dan skill lebih dibanding yang lain. Karena apa? Karena kita dipaksa atau dikondisikan untuk membaca lebih banyak buku, bertanya dengan ahlinya, jadi ikut seminar, pelatihan, dan sebagainya. Otomatis kan wawasan, skill itu lebih dari yang lain. Nah, berikutnya adalah portofolio bertambah. Ya, ini pasti berguna banget untuk kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan berarti promosi berarti kenaikan penghasilan berarti kesejahteraan meningkat. Dengan kesejahteraan meningkat kan diharapkan kita lebih banyak berkontribusi untuk lingkungan, gitu ya. Seperti yang tadi dilakukan Bu Ines Setiawan, dia ilmunya nggak disimpan sendiri gitu, dibagi ke orang lain, bahkan bisa membuat orang lain itu punya usaha sendiri. Ya, dari hasil dia ngajarnya gitu. Nah kemudian kalau kita punya hasil karya yang berkualitas, baca yang punya nilai komersil tentu saja ya, makanya tadi saya bilang segala sesuatu harus ada prepare-nya disiapin, nggak asal gitu ya. Ini pasti ada tahapan-tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah kalau kita hasil karyanya berkualitas, ada nilai jual, pasti kan mendatangkan rupiah. Nah, kita bisa jadinya tuh mengembangkan diri, yang mau kuliah lagi, mau buat usaha sampingan dan sebagainya. Saya itu sampai kemarin bisa kuliah lagi itu S2, itu murni biayanya dari buku royalti, gitu ya, yang tiap tahun dapat dari Alex Media. Nah, kemudian dengan kita punya hasil karya, itu membuat peluang usaha untuk orang lain loh, membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Misalnya saya nih, dengan saya bikin buku, kan jadi saya butuh apa? Butuh layouter, butuh tim desain, butuh editor, itu kan juga sama membuka lapangan pekerjaan baru. Dan yang saya senang, ilmu yang saya bagikan ini, ilmu yang saya punya, pengalaman menulis, ini saya bagikan ke guru-guru. Saat saya jadi sekolah di SD, itu alhamdulillah teman-teman itu akhirnya bisa bikin modul sendiri gitu ya. Itu kan jadi menambah penghasilan buat guru-guru dengan cara yang membanggakan gitu ya, dia punya hasil karya sendiri. Itu salah satu dari banyak benefit kalau Bapak Ibu punya hasil karya. Next. Nah,
sudah saatnya sekolah, edupreneur, serta komunitas pendidikan mendukung lahirnya teacherpreneur dengan beberapa langkah sederhana berikut. Ya, sekolah perlu memberikan ruang kepada guru untuk berkreasi, berkarya, bereksperimen. Ya, ini penting banget. Mudah-mudahan di antara peserta ada yang manajemen sekolah, ada yang yayasan. Ini ayo, ini guru perlu disupport, guru perlu didukung. Ya, untuk dia berani berkarya dan berekspresi. Kemudian libatkan guru masuk dalam konferensi, seminar, diskusi, dan banyak kegiatan lain yang mencari solusi dan sumber daya untuk memaksimalkan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi ini satu keharusan. Guru itu perlu ada pengembangan diri, dan ini memang perlu support banget dari manajemen sekolah. Atau dalam ini kalau memang sekolah negeri dinas ya. Nah, kemudian sekolah juga perlu memberikan fleksibilitas pengelolaan kerja pada guru. Ayolah gitu ya, apa kerjaan-kerjaan guru yang sangat administratif, yang sebetulnya bisa dipangkas-pangkas lah, ya, sehingga waktunya guru itu nggak cuma administrasi aja, bikin laporan aja, tapi dia ada waktu diberi kesempatan untuk pengembangan-pengembangan. Itu seperti itu. Next, slide berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu, maaf ada 10 menit, mohon maaf kalau saya terlalu banyak berbicara, ya. Mudah-mudahan tadi bisa dipahami. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ibu Ayu. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk para Bapak Ibu peserta, bisa jika memiliki pertanyaan bisa dipersiapkan untuk sesi tanya-jawab. Bisa di unmute mikrofonnya jika ingin bertanya. Silahkan. Saya Pak, saya Yovan. Resen. Oh. Ya, boleh. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sangat berterima kasih sekali kepada SMA Insan Mandiri Cibubur ya, yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini yang luar biasa. Kemudian saya sangat tercerahkan dari paparan dari Bu Ayu Rianti gitu. Di sini saya mau menanyakan, tadi Bu Ayu Rianti itu mengatakan bahwa buatlah karya sesuai dengan passion kita. Saya ada ide Bu Ayu, bisa nggak saya buat itu, apa namanya, saya kan guru SD ya, jadi bisa nggak saya buat semacam pantun tematik gitu. Kemudian bisa nggak saya buat cerpen tematik juga seperti itu Bu Ayu. Kemudian saya juga mau menulis buku yaitu tentang guru inklusi berhati malaikat atau guru berhati malaikat gitu. Jadi kira-kira judulnya yang mana yang ini yang menggigit gitu. Guru inklusi berhati malaikat kah atau guru berhati malaikat gitu. Kemudian ini PowerPoint-nya bisa di-share nggak nanti ini panitia dari SMA Insan Mandiri Cibubur. Kemudian boleh nggak saya minta ini nomor WA-nya Bu Ayu Rianti untuk konsultasi lebih lanjut mengenai ini, mengenai hasil-hasil karya yang akan saya buat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung dijawab saja? Langsung ya? Ya, terima kasih Bapak Dasri dari Bukit Tinggi. Wah keren ya, Bapak udah ketemu passionnya, bahkan udah punya kerangka, udah punya konsep lah. Jadi nanti mau ngapain, itu tinggal dikit lagi Pak. Gitu. Jadi gini Bapak Ibu, di grup ini nanti di grup yang Teacherpreneur jangan live dulu. Sesudah kita webinar hari ini, selanjutnya saya akan share tadi how to start-nya gitu loh. Saya akan breakdown satu persatu materi-materi yang Bapak Ibu bisa untuk menambah wawasan gitu ya. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Gitu, seperti itu. Nah, untuk Pak Dasril, Pak, ini memang silakan monggo Bapak kalau mau konsultasi dengan saya. Yang penting Bapak punya konsep. Gitu. Kalau udah punya konsep itu dari judul aja udah tahu ya. Walaupun nanti judulnya yang mana itu kan biasanya urusan editor, Pak. Urusan editor dia yang tahu judul apa sih yang langsung bisa menarik perhatian orang gitu ya. Nah, itu teknis. Sebenarnya kalau kita jadi penulis pada serial itu Bapak tulis aja, kumpulin itu, mau itu tentang pantun, mau tentang tadi yang guru-guru inklusi. Yang penting data-data itu Bapak kumpulin. Karena kalau masalah bikin outline, biasanya kalau mengajukan ke penerbit, kita bikin outline ya Pak, dan bikin outline juga nggak sembarangan. Itu memang harus ada trik-triknya gitu. Dan saya pikir mungkin di sini nanti terlalu melebar ya. Nggak apa, nanti nomor kontak saya ada di grup ya, di grup Teacherpreneur juga. Mungkin nanti kita bisa lebih personal gitu ya di Japrian. Saya bisa tunjukin gimana nih cara bikin outline. Karena kalau sekarang pada Srin banyak penerbit indie ya. Indie itu perorangan. Jadi ada penerbit indie perorangan, ada penerbit yang sudah besar ya kayak Gramedia, Mizan, apalagi tuh Erlangga gitu ya dan sebagainya. Nah itu kita terserah mau pilih yang mana. Kalau Bapak milih mau yang penting diterbitin, itu bisa banget gitu. Saya bisa rekomendasi siapa penerbit indie gitu ya. Dan biasanya satu paket ada editornya. Itu langsung bisa diterbitin. Tapi kalau Bapak misalnya pengen nyoba dong diterbitin sama Gramedia gitu ya. Walaupun kalau buku kita diterbitin sama penerbit besar, Pak, itu ada konsekuensi. Biasanya ini teknis sih. Bisa potongannya besar gitu ya, tapi nama kita minimal nama kita ada di mana-mana karena kan di bawah penerbit besar. Nah itu harus lebih ini lagi outline-nya juga harus lebih bagus, yang menarik perhatian penerbit sehingga kita lolos ya. Karena kan yang mengajukan nulis buku itu jumlahnya luar biasa gitu, antri gitu. Nah itu memang perlu trik khusus. Tapi keren Pak Dasrin, ayo lanjutin. Yang penting Bapak tadi udah punya konsep itu udah keren banget, udah tahu apa yang ditulis. Tinggal tadi kumpulkan semua hasil karya, kalau memang pantun kumpulin pantun-pantunnya, kalau memang ini special momennya untuk guru inklusi dikumpulin data-datanya, info database yang terkait tadi untuk mendukung buku Bapak nanti. Mungkin itu kurang lebih garis besarnya ya. Tuh. Nanti bisa lebih lanjut kita chat. Oke, terima kasih Bu Ayu atas jawabannya dan terima kasih pada Pak Dasril. Untuk pertanyaan bisa melalui chat Zoom ya, atau bisa disampaikan secara langsung. Boleh melalui chat Zoom atau disampaikan secara langsung. Ini ada satu di chat Zoom Bu Ayu. Dari Ibu Sri Mindah Juningsih. RPP apa harus dibuat dalam 1 semester? Itu Bu. Ya, RPP apakah 1 semester? Memang baiknya RPP itu kita plan udah 1 semester ya. Karena kan apalagi kalau ini tematik gitu. Jadi kita berpikirnya tuh holistik, kita tahu tiap bulan itu mau ngajarin tema-tema apa aja.
ya. Saya pikir itu sangat teknis ya, mau itu 1 semester, mau itu 1 tahun ajaran, itu. Tapi yang pasti tadi kalau saya sih terkait dengan materi teacherpreneur, ayo bikin RPP sendiri, ciri khas sendiri, dan nggak perlu udahlah gitu ya, pakem-pakem struktur RPP yang menyulitkan itu, ini memang ranah dinas sih, ranah pemerintah ya. Ayo kita reduksi gitu ya hal-hal yang sangat administratif yang sebetulnya bisa kita pangkas gitu. Cuman yang saya ini ingin motivasi Bapak Ibu, mau itu dibikin 1 semester atau apapun itu teknis, tapi yang penting ayo Bapak Ibu, RPP itu salah satu harta karun loh, bisa dijadikan buku modul gitu ya, yang akhirnya jadi nilai tambah kan, memberi nilai tambah dari sebuah RPP jadi buku sendiri yang itu benefitnya bisa kita rasakan. Yang tadi saya bilang, syukur-syukur Bu kalau sekolah Ibu itu, kalau swasta misalnya yayasannya, dimotivasi, ayo dong Bapak Ibu guru kan ini bikin RPP nih, udah capek bikin gitu, dijadikan modul gitu. Daripada kita beli buku di penerbit ya, bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan kalau muridnya ribuan, lebih baik royalti itu diberikan sama penulis-penulis ya guru-guru itu sendiri gitu. Selain itu kan dengan sekolah yang modulnya dibikin guru sendiri, itu membuat kebanggaan tersendiri untuk sekolah. Bahwa ternyata Bapak Ibu gurunya juga selain guru dia bisa jadi penulisnya juga, gitu ada kebanggaan gitu. Dan untuk muridnya juga dia mendapati pegangan modul itu sangat variatif, sangat berwarna karena gurunya diberi kebebasan untuk mengeksplor bahan pembelajaran ya, karena dia tahu kondisi di kelasnya seperti apa. Itu sih untuk RPP. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya ini dari Ibu Syarifah Dede. Mau tanya, bagaimana menjadi teacherpreneurship di masa pandemi ini? Syukron. Itu. Iya. Betul ya, kita nggak boleh mati gaya ya, kita nggak boleh mati gaya walaupun saat ini PJJ tetap harus bisa kreatif gitu, jangan sampai ya kita tidak berharap ya, apalagi kan sekarang mohon maaf semua serba Zoom meeting gitu. Sebenarnya sih nggak cuman karena kondisi corona ya, yang perlu Bapak Ibu worry adalah posisi kita tuh memang secara, kalau kita masih mengandalkan hanya sebatas mengajarkan teori, maka posisi kita sebagai guru akan tergantikan oleh Mbah Google kan. Sekarang kita mau ngapalin misalnya sejarah atau apa gitu yang perlu dihafal, anak-anak tinggal klik di googling, mereka udah dapatkan semua gitu. Jadi Bapak Ibu, ayo carilah hal yang memang nggak bisa tergantikan oleh teknologi, oleh Mbak Google. Satu, pendekatan yang pasti ya, itu tidak akan tergantikan oleh teknologi. Pendekatan kita ke siswa, cara kita memotivasi, itu kan nggak bisa diganti dengan benda mati gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutilah teknologi gitu loh, jangan sampai udah ini corona, kita harus PJJ, terus kita asik aja dengan konsep kita yang dulu gitu loh, ya udah ngajar di kelas segala macam. Buatlah pembelajaran-pembelajaran yang menarik dan interaktif gitu ya. Slide-slide-nya juga yang anak-anak suka. Akhirnya ya mau nggak mau, selama ini guru-guru yang gaptek, akhirnya mau nggak mau kan harus ikut perkembangan. Itu kalau yang terkait profesi kita sebagai guru ya. Tapi saya percaya tadi satu hal yang tidak bisa digantikan oleh Google adalah pendekatan kita ke siswa. Nah itu yang perlu kita jaga, gitu ya. Saya pikir itu untuk ini ya, masa-masa corona seperti ini ya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya ini dari Ibu Yuli Herawati. Assalamualaikum Bu Ayu, saya Ibu Yuli Herawati. Pertanyaan saya, bila kita membuat modul, apakah kita tetap mencantumkan
modul yang dari Diknas? Bisa dijawab Bu Ayu? Ya. Bu Yuli, jadi kalau di buku modul itu sama seperti buku-buku non-fiksi lainnya ya. Nanti di situ kan ada bagian daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu buku-buku rujukan kita apa sih gitu. Ya itu harus dimasukkan. Dan memang kalau pengalaman saya di sekolah kami itu buku rujukannya memang dari dinas gitu ya. Karena mau tidak mau kan apa ada yang harus kita comot ya gitu. Itu karena waktu kemarin itu karena kan masih ada UN gitu kan. Jadi mau nggak mau ada buku materi-materi yang memang jadi rujukan. Nah, itu dari buku dinas. Nah, semenjak ini Pak Menterinya menetapkan Merdeka Belajar segala macam, saya pikir ini kita diberi kebebasan ya. Yang penting kan ilmu yang kita sampaikan rujukannya jelas itu ya. Kalau bisa kalau bikin modul rujukannya jangan jangan tulisan-tulisan online gitu ya atau blog-blog siapa, tapi benar-benar buku gitu, buku yang dibuat oleh ahlinya. Ya, memang ini tidak bisa sembarangan, harus daftar pustaka itu resource membuat modul dari penulis-penulis yang memang berkompeten. Ya. Kalau dari sekolah kami sih modul-modul yang guru buat memang yang jadi karena bukunya dibuat sekitar 2 tahun yang lalu itu buku dinas jadi rujukan. Nggak masalah, asal jangan gini Bu, jangan copy paste ya. Kalau materi kan memang semua sama ya silabus ya, silabus kita nyari sama gitu. Tapi harus ada pengembangan-pengembangan gitu ya, dengan bahasa kita sendiri, redaksinya, soalnya kita ganti kalimatnya itu teknis sih. Karena memang kalau bikin modul, apalagi kan kita bukan ahlinya gitu ya, yang bergelar dokter atau profesor di bidang mata pelajaran tertentu, otomatis kan kita melihat rujukan. Gitu. Nah biasanya kita arahkan agak dirubah materinya tuh dari redaksi kalimatnya, soal-soalnya kita rubah sendiri, gitu ya seperti itu. Ya, saya pikir itu untuk pertanyaan tadi Bu Yuli ya. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya dari Ibu Nisa Nurmila bertanya, cara agar modul itu menjadi royalti. Terima kasih. Ya, Bu Mila ini guru apa yayasan atau manajemen? Nggak tahu ya? Nggak ada ya infonya ya? Bu Mila, itu memang harus melibatkan sekolah, ya. Dalam hal ini yayasan, kalau sekolah swasta ya. Tuh. Nah, royalti itu didapat dari mana? Kalau sekolah swasta itu kan orang tua muridnya beli buku ya. Nah, dari buku itulah sesudah dihitung biaya produksi kalau memang bukunya dicetak ya. Apa aja nih pengeluaran-pengeluaran gitu ya. Nah, nanti ada hitungannya berapa persen itu, tapi kita yang dominan ya. Di atas 50% lah itu royalti itu diberikan ke guru dan itu diberikannya setahun sekali setiap buku itu dibeli oleh siswa. Seperti itu. Itu kalau modul ya, kalau yang dikelola oleh sekolah sendiri. Kalau yang penerbit ya beda lagi, itu lebih rumit lagi ya, segala macam. Jadi royaltinya itu diberikan setahun sekali, setiap tahun ajaran berganti. Oke, terima kasih Bu Ayu. Ini ada yang mau bertanya langsung dari Ibu Roni Elvita. Kepada Ibu Roni, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya.
Bu Roni bisa disampaikan pertanyaannya. Kalau tidak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Arif Rohman. Jika passion kita di luar kependidikan, bagaimana menyikapinya? Karena selama ini trainer bagi pendidikan hanya berkuatan juga di dunia pendidikan. Bagaimana mensinkronkannya? Iya. Ya, ini saya nggak paham ya, maksudnya passionnya di luar pendidikan apa. Tapi saya pikir kalau yang selama ini, kalau kita bergerak di pendidikan itu multi profesi ya, maksudnya multi dimensi, bisa semua hal itu bisa nyangkut pautnya ke pendidikan gitu. Tapi kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan pendidikan, saya pikir why not gitu ya. Why not? Ini kan personal Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya passionnya memang itu tidak ada kaitannya sama sekali ya, ayo go for it gitu. Lanjutkan. Apa dari passion itu bisa dibuat hasil karya apa? Gitu. Itu nggak ada masalah saya pikir ya. Ini kan saya di sini konteksnya ingin Bapak Ibu guru itu menggali apa nih yang dari profesi sebagai guru, pengalaman kita ngajar, apa yang bisa dibuat hasil karya itu. Konteksnya itu gitu ya. Tapi kalau ternyata secara digali passion saya kayaknya nggak ada hubungannya deh. Ya why not gitu ya. Perdalam itu maksimalkan gitu ya, digali terus gitu sehingga itu pada akhirnya menjadi sebuah hasil karya gitu. Dan kalau kaitannya tadi dengan mengawinkan pendidikan dengan entrepreneurship gitu ya, saya pikir ya bisa-bisa saja. Tadi kan pendidikan itu lintas ilmu ya. Semua hal itu pasti beririsan dengan dunia pendidikan, saya pikir gitu. Pendidikan itu sangat universal, gitu. Insya Allah semua hal itu bisa beririsan dengan pendidikan, gitu ya. Tinggal kita gimana cara kolaborasinya kan. Apalagi di era sekarang, pendidikan itu sangat beririsan dengan teknologi gitu. Hal yang dulu nggak kepikiran ya. Dulu itu kan adanya kelas, guru, meja, kursi gitu ya, buku gitu. Sekarang tuh akhirnya kita sangat beririsan, depend on banget gitu sama teknologi gitu ya. Mau nggak mau kita harus harus mesra ya sama orang-orang yang jago coding gitu ya, sehingga bisa bikin aplikasi pendidikan segala macam. Sebagai contoh ini di sekolah kita ini YPSJ, kita sudah guru-gurunya ya di awal tahun 2020 ini, alhamdulillah portfolionya itu udah e-portfolio dan sudah dibuat aplikasi. Alhamdulillah sekolah kita berkat Pak Munif jadi pilot project. Jadi portfolio itu raportnya sifatnya aplikasi, bisa di-download gitu ya. Jadi Bapak Ibu tuh ngisi nilai portofolio siswa, bisa langsung dilihat sama siswa nilainya, bisa langsung diakses. Mereka dapat password segala macam. Nah, itu berkat siapa? Berkat orang-orang yang paham coding gitu, yang bisa bikin aplikasinya. Kayaknya sekarang eranya ke sana ya, saya lihat. Orang pendidikan itu punya konsep, punya konten, tinggal gimana dibuat komersil, ya mengawinkan dengan orang-orang yang pandai coding ya, bisa bikin aplikasi. Mungkin tadi tuh yang pertanyaannya Bu Syarifah itu bisa jadi salah satu ide ya. Semua itu jadi sekarang semua serba dibuat aplikasi, orang pengen aksesnya mudah, apalagi corona gini nggak mau tatap muka, itu tuh lebih ke depan lagi tuh, itu seperti itu. Bahkan sekarang di negara mana tuh yang gurunya tuh hologram ya, gitu. Itu mungkin udah ke depan deh, gitu ya. Mungkin kalau kita berapa tahun lagi ya seperti itu. Tapi ayo kita pikirkan gitu, kita di sini pendidik nggak bisa sendiri, harus bisa kolaborasi. Salah satunya tadi dengan ya sekarang teknologi ini banget ya, kita harus
pendidikan itu jangan mau kalah gitu loh. Harus terus bisa kreatif sehingga orang kan sekarang pengennya instan, mudah ya, tadi dengan cara membuat aplikasi-aplikasi pendidikan seperti itu. Gitu. Itu kurang lebih jawabannya. Oke, terima kasih kepada Ibu Ayu. Mohon maaf, untuk sesi pertanyaan kita cukupkan karena waktu kita sudah habis. Tapi tenang saja, nanti di grup akan diberi materi lanjutannya. Nah, untuk acara selanjutnya adalah closing statement dari pembicara kepada Ibu Ayu Agusrianti. Kami persilahkan. Ya, bisa minta ininya, slide-nya yang terakhir. Bisa slide-nya Pak Jo. Ya, di bawahnya. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, tidak terasa kita sudah sampai di closing statement. Diklik lagi slide selanjutnya. Saya bacakan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait materi yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah kelahiran Teacherpreneur mampu membuat pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih berwarna dan bermakna, yang kemudian melahirkan edupreneur, entrepreneur, serta teacherpreneur yang dapat bergandengan tangan memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Jiwa seorang guru seringkali hanya fokus pada kewajiban jam mengajar di kelas saja. Tidak banyak di antaranya yang bisa menyadari untuk bisa mengoptimalkan kemampuan mengajarnya. Selain membuka jalan pikir entrepreneurship untuk diri sendiri, ini juga bisa untuk membekali murid-murid kita. Sebagai golongan terpelajar, hendaklah menjadi seorang yang produktif dan tidak hanya menggantungkan nasib kepada pemerintah. Bapak Ibu, demikian closing statement dari saya. Untuk materi nanti akan diberikan oleh panitia. Jangan lupa tetap di grup WhatsApp Entrepreneur, karena sesudah ini selanjutnya saya akan memberikan share materi penguatan dari yang akan disampaikan hari ini, ya, semacam follow up lah seperti itu, supaya silaturahim kita juga tetap terjaga ya. Barangkali itu sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ayu. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Ayu tentang Teacherpreneur. Wah, saya sebagai siswa bangga dan bersyukur sekali. Rasanya ternyata apa yang Bapak Ibu guru lakukan untuk siswa merupakan warisan ilmu untuk bekal kami di masa depan. Semoga dengan penyampaian materi Teacherpreneur, pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih berwarna dan bermakna, yang kemudian melahirkan edupreneur, entrepreneur, serta teacherpreneur yang dapat bergandeng tangan memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sufan, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Mas Bu Ayu, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Ayu. Barakallah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Atas jawabannya juga, terima kasih banyak.